Halo sahabat Thomson, ketemu lagi bersama saya Dinda Zafira di 93,3 FM Thomson News Radio dan juga channel kita Thomson Network, jaringan Thomson Radio Keluarga Sehat Indonesia. Nah, sahabat Thomson, lebih kurang itu sudah 7 bulan ya pandemi melanda Indonesia dan tentunya dampaknya dirasakan hampir seluruh kalangan masyarakat, tidak terkecuali salah satu perusahaan plat merah PT Jasa Marga Bali Tol sebagai pengelola Tol Bali Mandara. Dan senang sekali saat ini sudah bersama Bapak Iketut Adi Putra Karang. Beliau adalah Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Sore Dinda. ini ya. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Dinda. Ini saya bilangnya Pak Adi, Pak apa? Pak Adi aja. Pak Adi, baik. Sehat ya Bapak ya. Nah, ini Direktur Utama baru menjabat di PT Jasa Marga Bali Tol lebih kurang 1 bulan ya Bapak ya. 1 bulan. Baru banget nih sahabat Thomson. Dan terkait dengan kondisi saat ini Pak Adi, saya mau tanya gimana nih kondisi Tol Bali Mandara saat ini, mungkin bisa diceritakan dari arus kendaraannya seperti apa saat ini setelah bisa dibilang 7 bulan ya Pak ya lebih kurang pandemi melanda Indonesia. Silakan Pak Adi. Oke. Di awal sekali sebelum ada pandemi jalan di corona ini, jumlah lalu lintas di Jasa Marga Bali Tol itu kurang lebih 40 sampai 45 ribu kendaraan satu harinya per hari. 40 sampai 45 ribu kendaraan per hari ya. Jadi ketika Januari, Februari masih sebesar itu, kemudian mulai bulan Maret ketika ada pandemi COVID mulai turun tuh, mulai turun sempat 15.000 dan yang paling parah sendiri di bulan Mei sempat ke angka 8.000. Jadi hampir kurang hilang 80% dari total lalin. Saat ini mungkin sudah agak kembali sedikit, mungkin tapi masih agak jauh dari angka yang sebenarnya. Jadi saat ini masih kisarannya 10.000 dibanding 40.000, alias 75% lah masih hilang gitu lalinnya. Berkurangnya arus kendaraan melewati Tol Bali Mandara tentunya berimbas juga ke pendapatan. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dilakukan untuk penyesuaian gimana caranya tetap memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada masyarakat. Penyesuaiannya seperti apa nih Pak? Oke, jadi penyesuaian yang kami lakukan terkait dengan kenyamanan, keselamatan pengguna jalan itu tidak ada yang kami kurangi. Semua tetap sesuai at ease aja. Seperti biasa. Seperti biasa. Yang kami lakukan hanya pengurangan jumlah gardu operasi aja, karena jumlah lalin yang dilayani sehari-harinya nggak sebanyak kondisi saat sebelum pandemi. Jadi mungkin kalau teman-teman sering lewat jalan tol, contohnya gerbang tol Benoa ya, itu ada 8 gardu operasi. Ketika dulu lalinnya masih 40.000, 88-nya operasi Bu. Nah ketika saat ini pandemi, kami operasikan yang setengahnya, 4 saja. Nah dengan 4 saja pun itu bisa dibilang nihil antrian, kosong antrian sama sekali. Seperti itu, kemudian beberapa program kerja juga kami tunda pelaksanaannya ke tahun depan. Kemudian juga rapat-rapat karena sudah virtual, ya kami efisiensikan dari sisi situ aja. Ada program khusus nggak Pak selama pandemi ini? Untuk program khusus sendiri sebenarnya rencananya di bulan November kami akan ada rencana untuk sosialisasi seperti instansi lainnya. Ada penggunaan masker, ada pemberian hand sanitizer, kemudian ada himbauan juga untuk selalu menggunakan masker, hand sanitizer. Mungkin hanya seperti itu saja. Dan juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN, kami juga rencana ada sosialisasi juga ke beberapa tempat keramaian seperti pasar atau lapangan anak. Nanti akan dikoordinir oleh Pelindo 3 selaku koordinator di BUMN wilayah Bali. Seperti itu. Jadi ini juga bentuk dukungan PT Jasa Marga Bali Tol terhadap program-program pemerintah. Betul ya, sekali. memberikan edukasi kepada masyarakat terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan. Nah, pemerintah juga lagi gencar-gencaran nih, terutama Provinsi Bali nih, penerapan CHSE, cleanliness, healthy, safety, environment ya yang harus diterapkan di tempat-tempat usaha. Nah, untuk PT Jasa Marga Bali Tol sendiri nih Pak, di Tol Bali Mandaranya, ini sudah menerapkan CHSE ini atau belum, atau seperti apa nih? Nah, jadi khusus CHSE sendiri, kami patuh instruksi pemerintah. Jadi untuk kantor kami sendiri di sini sudah 30-40% dari kapasitas yang ada. Kemudian juga kami rutin seminggu sekali menyemprotkan desinfektan. Kemudian kalau sebelum masuk kantor juga ada pengukuran suhu, pengecekan penggunaan masker, dan juga disediakan hand sanitizer di berbagai tempat. Termasuk di gerbang tol juga sama Bu. Jadi teman-teman yang nggak pakai masker dilarang bertugas, apabila suhunya di atas 37 tidak diperkenankan bertugas juga. Jadi ini juga bentuk kenyamanan, keamanan juga masyarakat yang lewat. Jadi
petugas yang ada di Tol Bali Mandara sudah menerapkan CHSE tadi ya. Nah, satu program yang sekarang ini lagi gencar juga nih sepertinya. Ini juga program dari pemerintah ya, Pak Adi ya, tentang Gerakan Nasional Non Tunai. Ini juga gencar juga dipromosikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi beberapa transaksi sebisa mungkin nih sekarang tidak menggunakan tunai, karena ini juga salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya, tidak menggunakan uang cash. Betul. Nah, untuk di Tol Bali Mandara sendiri ini sudah menerapkan atau bagaimana nih Pak Adi? Jadi di Jalan Tol Bali Mandara sebenarnya sejak 2018 sudah kita non tunai semua. Oke. Nah, kita menggunakan kartu yang ada dari 4 perbankan, Bu. Ada BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Nah, dari keempat bank tersebut memang sudah menerbitkan masing-masing kartu isi ulang yang sangat mungkin yang lebih familiar di teman-teman namanya Unik ya, uang elektronik. Kartu Unik ya. Nah, memang kendalanya adalah masyarakat kita itu kurang aware terhadap saldo yang ada, sisa saldo yang ada di kartu tersebut. Sehingga ketika memasuki jalan tol tersebut, saldonya tidak ada. Jadi portal tidak bisa terangkat. Nah, untuk mensiasati itu, kami sempat sosialisasi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, kami adakan yang namanya top up tunai di gerbang. Jadi ketika kartunya saldonya habis, bisa top up di sekitar area gerbang. Seperti itu. Jadi sudah 3 tahun berjalan dan juga bertepatan dengan COVID ini, maka kami akan coba meminimalkan interaksi dengan pengguna jalan. Sehingga salah satunya kemarin kami coba yang namanya menutup tempat pengisian saldo ulang tersebut di 2 gerbang, benar. Yang di Nusa Dua sama di Ngurah Rai. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, tapi kami masih menyediakan satu itu titiknya ada di Jalan Raya Benoa, drive-thru. Betul, ada untuk mobil dan motor. Jadi untuk pengguna jalan yang mungkin saldonya kehabisan, sebelum masuk jalan tol bisa melakukan isi ulang di lokasi tersebut. Nah, selain program-program yang tadi sudah Bapak sebutkan, ada program baru lagi yang kedepannya dalam waktu dekat dari PT Jasa Marga Bali Tol untuk Tol Bali Mandara biar lebih baik lagi dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakatnya? Oke, jadi ini bukan program Jasa Marga Bali Tol sebenarnya, tapi program pemerintah secara umum untuk seluruh jalan tol di Indonesia, nasional. Jadi di tahun 2023 nanti direncanakan seluruh transaksi itu tidak menggunakan kartu lagi. Seluruh transaksi ya? Betul. Jadi nanti gerbang itu semua tidak ada, hanya diganti dengan portal saja. Baik. Nah, nanti alat pembayarannya bisa berupa RFID atau onboard unit yang ditempelkan di mobil. Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu mungkin 2 tahun lagi akan ada penyesuaian lagi nih terkait dengan metodenya. Jadi nanti kita akan siap-siap lagi, edukasi, sosialisasi lagi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu udah nggak perlu lagi sibuk isi kartu, nggak perlu, cukup dari handphone, bisa top up, bisa melalui Gojek, bisa, mungkin Mandiri bisa, dan itu saat ini masih digodok oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Dan targetnya tahun 2023 akan rilis secara bertahap di Indonesia. Semakin keren lagi dong tentunya ya. Bukan hanya Tol Bali Mandara, tapi ini memang program nasional ya, Pak Adi ya. Yang ditargetkan 2023 bisa diaplikasikan. Benar sekali. Di Bali juga ya. Nah terakhir nih Pak Adi, sebelum kita akhiri perbincangan kita, sebenarnya seru nih, waktunya kurang sepertinya. Harapan nih Pak Adi, terutama sebagai Direktur Utama yang baru nih, harapan ke depannya mungkin ada gebrakan apa dari pimpinan yang baru untuk menjadikan Tol Bali Mandara lebih baik lagi? Untuk program ke depannya kami rencana melakukan beautifikasi, Bu, atau perbaikan terhadap gerbang dan juga pengecatan. Jadi istilahnya jalan Tol Bali ini kan jalan tol yang paling indah. Bisa dibilang di Indonesia paling indah jalan Tol Bali karena pemandangannya view-nya laut. Nah, jangan sampai akibat jalan tol kita yang mungkin ada beberapa titik yang kotor seperti itu jadi sorotan dan jadi menghilangkan citra baik yang sudah dibangun Bali. Jadi kemungkinan kedepannya kita akan fokus buat beautifikasi jalan tol kita kedepannya. Seperti itu. Dan terakhir closing statement mungkin Pak Adi bisa berikan? Mungkin himbauannya, mari masyarakat Bali sama-sama kita penuhi aturan protokol kesehatan sehingga COVID-19 ini bisa cepat selesai, karena suka atau tidak suka
Bali ini sangat tergantung dari pariwisata, sehingga apabila kita taat akan aturan dan COVID-nya sudah selesai, maka pintu pariwisata terutama internasional akan dibuka oleh pemerintah, sehingga itu bisa menggeliatkan ekonomi di Bali lagi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya main-main di channel YouTube kita ya. Dan sahabat Thomson, demikian perbincangan kita bersama Bapak Iketut Adi Putra Karang, Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol. Kami ingatkan sekali lagi untuk tetap menerapkan disiplin, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Thomson Network. Jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dinda Safira. Saya Adi Putra Karang. Kami pamit, bye-bye, sampai jumpa.